Termasuk barokah wujud kita iku nak wis dosa iku diwedi mek pangeran. Iku pangeran seneng. Ana wong kok nak bar dosa wedi pangeran seneng. Berarti kan ijek nyakoni pangeran wujud. Muga ke PKI kan ra wedi. Barokah kira PKI nak bar dosa. Wedi tok wis dadekno disepuro ora usah istighfar, syukur-syukur istighfar. Wedi tok wis dadekno. Mulane sebagian riwayat hadis Muslim iku nak ana kawula dosa iku pokoke syaraté sitok. Dekne ngerti annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Syaraté pokoke dekne pas dosa roh nek Allah iso nyiksa iso nyepuro. Iku tok wis dadekno disepuro. Mulane yo menawa tak wong alim wis pokoke kula niku mbek istighfar ya biasa wae ya istighfar tapi gedhekno sedekah piye-piye. Kafarah ning Quran paling sering disebut itu sedekah. Meskipun istighfar ya penting. Misalnya ana wong atine elek diobati ra kena. Atine elek. Misalnya ana wong sebut ini fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi wa ana wong atine elek. Nak seneng pangeran mesti seneng, nak lagi anti ya anti. Dewe pangeran gimana? Kenapa ana wong sing atine elek? Kalla balla tukrimunal yatim. Mergo uripe ra tau mulyakno yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Mergo uripe ra tau nggih gerakan piye carane sedekah nang miskin. Wa ta'kuluna turutha aqlama. Itu di situ enggak pernah diunsurkan kurang poso dalail mboten enten. Yo oke, Anda poso dalail oke, tapi kalau berkeyakinan hanya dalail iso madangno ati sing disebut Quran ikramul yatim. Jadi wali-wali di sini jaze di antara kena mangan sebab sate. Saling dina iki seneng sate kudu mangan sate. Ojo mangan tempe mari ngenes paham. Tapi nak mangan sate ngenes biaya dia. Ya macam-macam loh. Tapi pancen ngono ijazahe jan ngono. Mulane nabi niku masyhur, nabi-nabi riyen masih umur-umure melarat, tetap dahare iku mewah. Nabi Ibrahim nak dahare kambing, Nabi Muhammad ya kambing. Menantikan sedekah senajan to sampile kambing. Lha jare munamuni melarat kok mangane jek napa? Ngombene ge susu. Ora nabi terus melarat ngombene teh pae ora ono hadise. Ngombene iku susu. Hasan Basri tau diamuk wong perkara iku. Ana wong utange akeh, nyuwun ijazah Mbah Cung istighfar. Wis bariku ana wong nek kepengin sekolah api, jek ijazah istighfar. Sampai pirang-pirang di ijazah jawabe yo istighfar. Terus ketika Hasan Basri diprotes, "Mbah, masalahnya beda-beda kok ijazahnya namun istighfar." Semoga itu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama alaikum wa yumtitkum bi amwali wa banin. Nak kepengin dunya makeh yo istighfar. Jadi ada juga ulama yang sangat-sangat istighfari kayak Hasan Basri. Tapi ada ulama yang sangat sosial kata Ibnu Abbas. Setiap pertanyaan itu dijawab dengan sosial. Ada ulama tasawuf senengane noto ati. Yaitu ya sah saja ada ayat ilaman atau waha bi qalbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setan itu goblok. Nggih tak eling-eling ya, tak eling nomale. Setan itu ya goblok. Mergo perjanjian mbek pangeran mau ngitung ngarep, nguri, kiri kanan. Iku mau mimpeni aidihim, tak terus ngarep, nguri, semala atiyanahum mimpeni apa aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim. Terus pangeran ngendikan inna ibadi la salaka alaihim sultan. Pangeran ngendikan sing kawulaku tenan. Sing kabeh sebab aku, nglakoni apa-apa sebab aku. Iku kowe ra iso nguasa. Mbak Kanjeng Nabi dilawan tenan setan. So setan itu lara tenan, musa donga Sayyidul Istighfar lara tenan. Muga donga Sayyidul Istighfar iki apal tenan. Normale kaya apal, kan ora apal berarti sombong. Dosane akeh ora apal donga Sayyidul apa? Istighfar iku wong sombong. Justru dosane akeh wajib apal. Dadi nak nyorak-nyorak kudu disetok. Wong nyorak-nyorak ora ndek apa? Donga Sayyidul Istighfar ngeten, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Piye-piye kula maksiat niku sebabe kula wujud Gusti. Muga ora wujud ya ora maksiat. Mari kaya tolak tak niku kadung jenengan gawe resikone ana ya ling barang. Wong kadung ana. Wong kadung ana ya diutang barang wong kadung ana wae. Wa ana abduka. Ya, terus napa tolak tani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ya mastata'tu. Kula nggih kepengin nepati janji jenengan nggih semampu kula. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Sak kliru-klirune kula tetep beto nikmate jenengan. Yaiku nikmatul ijad. Barokah wujud
kita nyekseni kekuasaane Allah. Termasuk barokah wujud kita iku nak wis dosa iku diwedi mek pangeran. Iku pangeran seneng. Ana wong kok nak berdosa wedi pangeran seneng. Berarti kan dicek nyakoni pangeran wujud. Muga ke PKI kan ra wedi. Barokah kira PKI nak berdosa. Wedi tok wis dadekno disepuro ora usah istighfar, syukur-syukur istighfar. Wedi tok wis dadekno. Mulane sebagian riwayat hadis Muslim iku nek ana kawula dosa iku pokoke syaraté sitok. Dekne ngerti annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Syaraté pokoke dekne pas dosa roh nek Allah iso nyiksa iso nyepuro. Iku tok wis dadekno disepuro. Ya syukur-syukur gelem istighfar. Tobat lah ora kudu istighfar. Ya kadang tobat yang medhit istighfar tok ra sedekah padahal kadang dimari tampa pangeran niku. Sedekah. Ana aku rapati setuju no gerakan istighfar iku rada medhit biasane dadi wong. Lan wong alim iku rada aneh. Kula tadi bantati anggus jenengan mbek istighfar rapati cocok. Kowe ora rasane dadi wong alim kok tak omongi ngono. Kadang-kadang sing dimaksud istighfar teng Quran maknane itu ana mukafir. Ana napa? Mukafir iku sing lebur dosa. Mulane ra ana critane ning Quran satu kesalahan kon istighfar iku jarang. Misale wong melanggar sumpah fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Kon ngekeki mangan 10 wong miskin. Mergo nek istighfar tok iku ora ana untunge. Justru barokah kafarah iku salahe wong dadi barokah. Ana wong melanggar sumpah fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Ngekeki mangan 10 wong miskin. Ana wong nyalai aturan haji. Fajaza misluma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlimikum hadiyam balikul Ka'bah. Dadi ana dam. Lah nek ora ana wong salah repot. Mulane cara Mbah Mun kaji ifrad mek tamattu apik tamattu. Cara Mbah Mun kaji ifrad kajine medhit mergo ora usah bayar dam. Nak kaji tamattu wong bayar dam. Saiki berapa ribu santri sing entuk barokah dam. Ngene ana spesialis dam. Jenenge napa dam. Panglima napa? Dam. Lah sampean kok ora sugih pitung wae tak critani. Kula nu ndek kanca kathah ngruwah ning Mekah. Niku sangu nu 200 yuta. Ya biasanya utang kanca-kancane 10 juta ngono. Ya wis rai-rai ngono ya gayane kaji. Tapi tak takok, "Ida kowe kaji tenan mboten kowe ngobakane rom tok tapi ora tau kaji." Jare mergo wedi kliru jare. Sangu 200 yuta. Misale wedhus iku mbok kulak ke Afrika, mbok kucing gedhe ya ora ros, pokoke wedhus niku. Wedhus niku regane iku mok 800-900. Didol mbek wong haji-haji senilai 2.200.000. Wah, itu berarti piro? 100% kan? Lah iku taruh saja saya gawe badi misalnya 500.000. 500.000 nak ping wedhus 100. 50 juta nggih. 50 juta. Nak 200. 1 juta. Wah, ini akhlake elek kabeh niku. Kula nate diceritani ketua KPH ini kisah nyata. Wah, niku senengane nelpon ketua KPH. Mbah mengki rombongane suka ana kula. Ketua KPH bareng tok Mekah ternyata dikakno wong liya. Wis sampe dipapak wis ora sida. Karena ora ngekekno napa? Jamaah ini. Dan terus saja misalnya ketua KPIH di 200 jamaah. Gus Afif di 200, Ki Mansur di 200, saya 600. Nak kecekel KB kan 500, saya pengen 600. Lah akhirnya Ki ini rada beling. Oke, apa ane biro ya. Silsilahnya wis panjang. Akhirnya Ki ini jaluk. Yo cara aku cara yo oleh wae mergo kok ora oleh. Ndak iki cerita betapa barokah wong salah barokah. Nak cara Fatul Mu'in kan gak menangi wong mergawe dam. Dari Fatul Mu'in kaji wae ifrat. Mergo ifrat iku ora ana dam. Dam iku li Jabril Khalal berarti nak ifrat ora ana halal. Tamattu iku elek perkarane ana dam. Nek ana dam berarti ana halal cara pikirane Fatul Mu'in. Tapi nak cara bangun cara ulama sakniki sing temu kalah mesti tamattu. Aneh-aneh wae iku medhit dalil-dalilan jan perkarane wis barokah tamattu iku. Dan memang nyata sebagian sekarang orang ifrat itu mergo medhit, kayak wong istighfar mergo medhit kadang. Wong ngerti cerita-cerita ana Bahram Al-Majusi di sepuro dosane mergo sedekah ning yatim. Ya wis ngerti ana wong zina bolak-balik di sepuro dosane mergo sedekah. Tetep ae dekne milih jalur istighfar. Nek berlebihan mesti faktore medhit. Paham ya? Ya iya. Mulane yo menawa tak wong alim iso wae kula niku mbek istighfar ya biasa wae ya istighfar tapi gedhekno sedekah piye-piye. Kafarah ning Quran paling sering disebut itu sedekah. Meskipun istighfar ya penting. Ya delok salah apa ning Quran sebut.
Sale mateni wong ya merdekano budak. Mesti taruhane iku sosial sih. Mlebu swarga iku lewat dalan sing menanjak. Dawuhe pangeran falak tahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba. Sisi disebut fakkur aqaba, merdekano budak. Au it'amun fi yaumin dzi masroba to ngekeki mangan wong liya. Yatiman dza makroba ukinan dza masroba. Sing disebut itu mesti sosial. Ya tapi ngomong sing seneng istighfar itu rapati wani dalil kaya kula. Meskipun kita tidak mungkin kan anti istighfar, tapi bahaya kalau berlebihan. Khawatir saya ada gerakan medit massal. Ono gerakan medit massal. Misalnya ono wong atine elek diobati ra kena. Atine elek. Misalnya ono wong sebut ini fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi wa ana wong atine elek nak seneng pangeran sing seneng nak lagi anti ya anti. Dewe pangeran gimana? Kenapa ana wong sing atine elek? Kalla balla tukrimunal yatim. Mergo uripe ra tau mulyakno yatim. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Mergo uripe ra tau nggih gerakan piye carane sedekah nang miskin. Wa ta'kuluna turutha aqlama. Itu di situ enggak pernah diunsurkan kurang poso dalail mboten enten. Ya oke, Anda poso dalail oke, tapi kalau berkeyakinan hanya dalail yang sama madang noati biasa disebut Quran ikramul yatim. Nak dalail lah ya sini ibadah selesai. Tapi nak kepen padang hati syarat yang disebut Quran itu ikramul yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Nganti ana wong atine elek mergo kurang ikram ning cah yatim. Sekali lagi pendusta agama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Wong ninggal istighfar wong iso darani yukadzibu. Tapi nek gak di sosial darani yukadzibu bid-din pendusta. Sehingga kita harus yakin istighfar ya penting, sosial ya penting. Cuma nek ana tren medhit kita yang kita kritik istighfar, nek ana tren apa? Nek ana tren medhit lho nggih. Paham. Tapi nek ana tren ati atos sing kita kritik yo sosial ke sosial itu sing nglakoni malah LSM. Biasa. Apa? LSM. Ya tapi apapun itu kita harus pokoknya anggere Allah dawuh kita imani. Allah dawuh istighfar penting ya kita darani penting. Sosial penting kita darani apa? Penting. Ya dilakoni. Dilakoni. Nah ini zakat ora usah ngenteni setahun wae gede rezeki sanggup ae sing 2,5% wae pangeran. Toh wae pangeran ora kudu mbekakno wong liya, bojomu ya statuse fakir, awakmu dhewe fakir, anakmu ya fakir. Seneng pikirmu terus Pak digo wong liya Gus kula piyambak ra cukup. Lho wong dikakno wong fakir. Yang terdekat ya diri Anda. Gampang agama itu gampang. Baru mangsamu piye agama. Yang napa? Terdekat. Mulane ana wong kere hiburane iku sek wong kere hiburane jimak bojone Ramadan jimak bareng kondo Nabi ya Rasulullah ahlaktu. Qal wa ma ahlaka sing paling rusak kula niku rusak. Sing rusak apa? Kula niku waqatu imroati fi nahari Ramadan. Jadi Nabi, ya wis iso merdekakno budak mboten kanjeng Nabi. Ya nek ngono poso 2 wulan. Lho nembe 5 dina kecelakaan. Bukakan kula ora iso ngempet iki mergo ora kuat poso. Jadi ora kacau tenan. Lah ya nek poso sak wulane ra lulus apa meneh? Kurang ajar tenan cek. Ya wis kakek mangan sitok miskin. Kekno sinten? Kekno wong paling miskin. Lho temuriku paling miskin kula. Repot. Tapi Nabi yo guyu tok. Mlebu kamar dikai macam-macam. Oh, kekno. Sepangan dhewe. Jadi mulai dhisik kiai ngadhepi wong fakir kok repot. Kunane kuno iku ngadhepi wong fakir iku. Mbok getingi kesayangane Nabi. Mbok dukung wis kere kok jimak barang lho. Es perkarane ra dihiburan wong sugih. Nak poso iso mlaku-mlaku numpak mobil, iso mlaku-mlaku Mas. Udah ra di kegiatan. Iris. Mulane kira fakir kayak nong fakir. Wong fakir sapa? Ya sekeliling Anda. Sekeliling Anda ya bojo anak. Jadi nglawan setan gampang ya. Mulane ya kita tetap istighfar ya, tapi hati-hati gitu. Kira-kira dadekno masjid ya golek kafarah sing ora istighfar. Ya loro-loro ne rampung istighfar itu gampang. Tiap salat sampean kan istighfar. Tiap salat ya Rabbi firli warham niku pun istighfar. Bulan bali ini bangkune pas iku ora hadir tapi iku mbok jiwa ya wis napa?
Wah, nemu jiwae mau warzuk nih. Para Firli tenang ae. Mulane wong sombong. Kayak kebutuhan rezeki mbek istighfar iku dhuwur rezeki. Ajane kan kita lebih butuh magfirah napa? Allah. Paham ya, jadi setan itu gampang ngakalane, termasuk trik Ibnu Abbas wah nak salat iku ora cepet. Tapi ya tumaknina lho ya. Ben setan begodo pas ngadeg wonge rukuk, pas rukuk wonge wis napa? Itidal, pas itidal sujud. Sujud wonge asalamualaikum waduh wis bar. Bariku mangan. Bar mangan eling pangeran syukur ya Allah kula entuk nikmate mangan. Wong kudune iso dadi wali ku pas mangan. Ora ana ibadah ndadekno gampang wali kaya wong mangan. Kepas mangan iku wong ketok presiden mletene ngono iku nak ramangan kangkung lemes. Orang terkuat di dunia presiden Amerika nak ramangan lemes. Lah iya mletene ngono nak mangan kok lemes. Artinya orang pinter butuh makhluk sing ra akal. Kita katanya punya akal, tapi butuh makhluk sing ra duwe akal iku banyu ambek beras. Mestine dadekno tawadhu. Mulane ketika Imam Sa'roni, aku iku mukasyafah iku sering nak pas mangan. Lho kula mboten sombong, kula nu nate ngalami kasafah nggih pas mangan. Karena tadi perasaane wong waras. Nah wong ora waras ora kena dadi hukum ya. Penghancur takabur paling gampang harus nyamakan. Kowe mletemu ngono, alime ngono jare. Aku moh sowan wong iku. Mergo duwe gengsi. Aku moh dolan wong iku, kok mulya tak dolan isih. Tapi kita malah mek makhluk sing ra diakal kowe golek kangkung ning sawah, golek banyu, golek beras. Justru kowe sowan ning beras. Paham ya? Paham ya? Artinya betapa lemahnya kita mletene ngono jebule sama. Kowe nak delok Barack Obama, delok presiden siapa saja. Nak delok sisi mangane terus delok lemah, cek lemah. Mletene ngono jebule nak ramangan lemes. Sekarang menjadikan Obama kuat tuh karena tentara Amerika apa karena makan? Tetap karena makan. Tentara bubar tolong dina Obama aja urip, nak ramangan. Mati. Mulane sirine, mulane Quran kudu diwaca wong alim. Kenapa Allah nyipati Nabi Isa iku mangan? Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Iku doyan mangan. Isa iku doyan mangan. Wong sing alim tenan ngerti nafyul uluhiyah. Menafikan ketuhanan Isa paling gampang adalah mensifati dia makan. Doyan sego. Artinya kudune wong pas mangan niku nak nabi dadi khase nabi, nak wali dadi khase. Lah sing mangane kakean dadi khase jamus kebo lah. Iku perkarane ning kono tok. Lho kula nu janggal ana wong sering mangan ora dadi wali ku mestine aneh. Tapi mangane di perasaan ngono iku. Ora tempe dipangan tangan kiri kerupuk mbek kopi. Bariku molo-molo wae nak mangane wis baru mangan wis padahal. Iku menungso ta. Tapi iku kawulane pangeran, Pak. Gedingi. Dadi kabeh wali dadi malane nggih. Kenapa Quran nyifati Nabi kadang sederhana? Karena sederhana ini justru menjadi derajat yang tinggi. Misalnya wama arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Wong golek dhuwit ning pasar yo ketok menusane justru apik. Ngilangi takabur. Wong kowe utang ngemake ape mlete piye wong. Padahal ciri khas iblis takabur, ciri utamane manusa iku tawadhu. Lah tawadhu asli kan gak iso kudu dipeksa. Baru kayak diutang tawadhu, baru kayak IP ra cocok tawadhu, baru kayak macam-macam tawadhu. Maksud baru kayak IP ra di santri mari tawadhu. Ya sampai wae. Enggak riyen bapak sering dawuh kula, kowe ora usah kepen di santri akeh, kadang tambah santri mari takabur. Tapi sing ra di santri mari hasud, pancen angel urip. Wis biasa, mulane ora usah. Mulane urip ora usah hukumi awakmu wis wong ra jelas, ora usah hukumi. Duwe santri kadang mari takabur, ra duwe marai hasud. Pangeran kon piye, mbek kowe iku kon piye? Paham ya? Mulane pangeran milih wong di santri ku ya ora ngger wong dipilih. Perkarane kok kowe dipilih ku yo ngene ku mah. Kelakuan kok ngono lho. Di bojo ayu sombong, mameri wong liya, di bojo elek bengok-bengok. Akhire jalan keluare di bojo kadang ketok ayu, ketok elek. Ketok ayune piye anggere jarang ketemu ya ketok ayu, wajar asine elek. Terus angel kok kowe wis angel. Entak ijazah iki kudune wong dadi wali iku pas mangan.
Mulane Nabi cerita hadis syafaat sing keramate ngono, ana sayyidul awwalin wal akhirin pas napa? Dahar. Mane kula niku nate kalami muka safa meskipun sekian menit itu pas mangan. Karena tadi wong pas mangan kudune paling tawadhu. Jarene manusa nak ora cocok antar kiai moh aku sowan dhisik kok gengsi. Ora cocok wong mau marani sih. Tapi kadang wong mlaku beberapa kilo mau ape marung iku marani sapa? Marani makhluk sing ora duwe akal. Sego. Marani sego, marani kopi. Tapi tetep mlete wae lho sowan manusa ora gelem sing dakal kok sowan surat dakal. Surat dakal. Lha ngono, nek ora tau mikir ngono, wah iki ora wali lha yo. Kok ono wong ra wali ku ya nek caraku. Paham ta? Lho ora usah tersinggung biasa wae, maksudnya biasa wae. Iku ilmu. Senengane kok cawe wedok sensitif ono tersinggung ora ada-ada. Mau diterangno ilmu kok napa? Sensitif. Aneh-aneh. Mulane Nabi itu biasa Quran nyifati Nabi mau dahar. Kajane kan aneh, Nabi terhormatnya gitu mau disifati doyan dahar. Karena yakula anit. Justru Nabi Isa dahar udah dadekno ora pangeran. Dadekno ora pangeran iku justru dadekno Allah bener-bener walam yakul lahu kufuwan. Sehingga ke pas mangan dadekno Gusti niat kula tawadhu. Bahwa kula ora pangeran. Kok meneh nak sembok pangan diutangan tambah tawadhu kan gitu. Sak piro kok utangan Gusti. Cek itane kula wah iku kudune malah. Lah engko nek tawadhu tenan man tawadhu'a rafa'ahu. Wah engko mesti suatu saat diangkat pengiran. Oh, ora wis utangan malah ra tawadhu. Malah protes be pangeran. Gusti kula kapan sugih Gusti urip kok ngene terus. Malah protes kere napa? Iki kula nu buktekno tenan. Kula nate maca teng kitab Al-Minanul Kubra. Al-Minanul Kubra karangan Imam Sa'roni. Iku dekne darani enggak ada ibadah yang setingkat sholat kayak makan. Enggak ada ibadah yang setingkat sholat kayak makan. Karena sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kula cek. Kula ora pati percaya jan. Kok iso aja. Tapi kula cek teng Quran pancen ngoten. Misalnya Bani Israel. Bani Israel ketika diselamatkan dari Fir'aun. Iku istilah pangeran qad anjaynakum min aduwikum sak terus wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Terus kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu mimma razaqnakum sak terus kadang min thayyibati ada mimma. Yang intine terus mangan. Tapi mangan itu sekali keliru. Rungokno iki ora usah tersinggung biasa. Kena mangan tak keliru syukur. Wala tadhu fihi fayahilla alaikum ghadabi. Kowe sekali tak keimangan kok lacut. Kowe berhak untuk murkaku dari pangeran. Fayakhilla alaikum wa ma yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Wong sekali kena murkaku wis mesti jatuh dari pangeran. Dadi wong gampang jatuh ya pas mangan. Mana kita elingno, nek mangan iku diadab. Pokoke nek mangan dinikmati minimal ke syukur. Nabi ku masyhur sekali dahar gak cocok ku ditinggal. Tapi ra tau komentar. Kok sekali komentar ke ngomentari ciptaane Allah, rezekine Allah. Esuk mangan tempe gak pas. Esuk awan-awan kok mangan sambel ra pas. Kowe iku malah ra barawali ke. Nek ora cocok tinggal. Nek nak mangan iku kudu sing seneng. Kudu sing seneng tenan. Masyhur wali-wali di sana ngomong kul matu jibuka nafsu wal bas mayu jibun nas masyhur wali-wali di sana pepatah kul mayu jibuka nafsu. Kena mangan kudu sing mbok senengi. Nak nganggo pakaian sing wong liya seneng. Ora oleh subjektif. Ngono rambut mbok gondro mbok kliwir sementing kowe apa seneng wong liya delok enek ora oleh. Dadi nak mangan sing mbok senengi. Jadi aku bangun nanti cerita kulo. Mbak Zubair bapak nang Mbak Zubair bapak. Bapak ngono ober hampir iso ngongkon dalem tuku tongkol, kadang tuku bandeng iku nyebut. Muga kuwatir ditipangan ora sing di seneng. Jadi wali-wali di sini jaze di antara kena mangan sebab sate. Saking dina iki seneng sate kudu mangan sate. Ojo mangan tempe mari ngenes paham. Tapi nak mangan sate ngenes biaya dia. Ya macam-macam loh. Tapi pancen ngono ijazahnya jan ngono. Mulane Nabi niku masyhur, nabi-nabi riyen masih umur-umure melarat, tetep dahare iku mewah. Nabi Ibrahim nak dahare kambing, Nabi Muhammad ya kambing. Menantikan sedekah senajan to sampile kambing. Lha jare umur-umure melarat kok mangane jek napa? Ngombene ge susu. Ora Nabi terus melarat ngombene teh pahit ora ono hadise. Tetep ngombene iku susu. Akit tuh susu kering. Nabi nak ngelem awake cung nak mek aku ora usah sungkan kok koyo ambek raja wae. Inama anak ibnu imro'atin tak kulul kodit. Mau aku anak wong wedok sing mangane iku
Dedeng. Yo cara ning Jawa dedeng ku mewah to. Mewah tapi Nabi istilahna aku makne wedok sing mandek. Ada wong Arab ku mangan niku wis koyo selera sing melarat edar. Jadi eling-eling, mesti ini uangku gampang buka safa, itu pas dah. Mulane masyhur cerita botenan ora muga-muga tenan, kula rodok ngaramno kepiting. Tapi ya biasa mangan kepiting, kadung darurat. Ana kiai ku ngaramno kepiting, jare cerita muga-muga tenan. Bareng ngaramno kepiting sowan Mbah Khalil Bangkalan pas dahar apa? Bingung dia ini, apa melok mangan usungkan, melok mangan keyakinane. Bareng ada Mbah Khalil terus mangap. Tuh, aku sililitan, coba sililitku dan Mbah Khalil terkenal jahat. Mbah Khalil mangap santrine golek islilit sing mulute apa? Mbah Khalil bareng dibuka, ndelok kepiting do mlayu ning segara. Roh apa, Cung? Do mlayu, Mbah. Lah iya do mlayu. Dari tapakan aku benang ucul. Ya pancen ngono tenan ning alam muka safa iku beras iku romba-lomba donga kepengin dipangan wong apik. Sing pangan kowe menawa yo nangis. Dadi kabeh. Dadi umpama iku normal, lagi-lagi umpama iku normal, wong mangan iku kudune wali. Ya wae mergo ana transaksi kana ya kulane. Dan di antara nikmate Allah sing sering disebut Quran nikmat Allah maringi mangan. Saya cek ya Qur'ane ya. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kowe ora ape salat sing maca. Terus wakulu. Ya bar salat wis mangan. Itu cara Imam Sa'roni tidak ada bedanya saat Anda usul pas salat dengan saat Anda usul pas mangan. Kok pas salat usulem dengan nada khauf, pas mangan usulem dengan nada syukur. Dan semuanya itu thariqani ilal jannah. Mulan cara aku aneh, wong sering mangan ra wali ku aneh cara kula. Terus tak delok sering mangan kok ora ono nur waline iku model opo. Kudune iku wali. Dengan sekian transaksi per lukmah lukaman per apa? Lukmah nggih per napa? Aku mar biasa maca Arab apa? Pas ngunyah niku 10-an 20 kudune tambah wali. Mau siji mesti sadar dhaife nek mangan lemah. Nomor loro nambahi syukur. Namari tawaduk mau plus nak utang, tambah tawaduk. Jadi mestinya mangan sing ra utangan, mek sing utangan wali sing utangan mergo tawaduke double-double. Siji tawaduk dhaif, nomor loro tawaduk wedi ditagih kan tambah. Iya kudune tambah seru lah tambah. Jadi dadi wali ku gampang, dadi kekasih pangeran ku. Delok teng cerita-cerita riyen-riyen. Wong koyok ngono majusi ngekeki mangan cahayate, ana wong bawiyah iku wong lacut. Ini hadis sahih, cara kasarane lonte. Bareng mulai ndelok asu. Contone ning kono ora kucing. Kabeh hadis sahih contone iku asu. Melet-melet terus pikirane dekne iki ngalami ngelak kaya aku, dipekno banyu. Diombeni Allah matur nuwun. Terus mlebu swarga. Untung Imam Syafi'i ngendikan jare waqiatul khar oleh dikiasno. Imam Syafi'i iku ya wah repot tenan. Cara Imam Syafi'i ning usul fikih waqiatul khar oleh dikiasno. Nek ana kejadian disebut nabi ora oleh dikiasno. Mergo iku urusane pengen. Cara iso dikiasno, ngrumat asusi tok wis swarga meneh 5. Ora sampe wah ora-ora kok dikomentari, cara ora pe tak tiru. Lah ya cara hukume kias kan ngono kan. Nak ngrumat asusi tok wae ganjarane swarga apa meneh 5. Swarga glundeng. Wah, dilarang 100. Tapi cara meneh sampe iku waqiatul khal ora oleh dikiasno. Pokoknya pangeran pas iku kersane kepengen nyepuro. Itu kali Imam Ghazali jare ditompo pangeran mergo pas ngarang ana penane bek apa? Banyu tinta terus diombe laler. Nah, terus kowe wis ora usah tahajud bendina ngrumat. Kok ana pelem. Mergo pikiran ngene. Pen sing pahite mlebu swarga. Apa meneh tak sugoi pelem. Wah, yo repot amun ngono. Imam Ghazali swargane duraku. Lah kok iso piye undekne nganggo peta tetep pahit ya. Iki pelem ora iso ngono. Waqiatul khali ora iso di. Kias. Wah. Mane kias yo ono batas ya. Ono kias yo ono apa? Dadi waqiatul khal manya kejadiane pas iku ngono. Wis ngono ae ora usah napa. Mau bakat jero-jero, paham ya? Cuma balik malih, semua cerita diampuni dosa rata-rata gara-gara sosial. Maksudnya saya akan mengulang lagi, tidak semuanya berbentuk istighfar.
Ayo sering istighfar ayo kudu tobat. Mulane Dawi Rabi ala Dawi masur wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfaran butuh istighfar. Kadang mergo mau butuh ngindari duwe. Kepen disepora tapi ra modal istighfar. Nah istighfar ngene iki butuh istighfar. Mulane jare Rabi ala Dawi wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar. Kulo nggih bedino istighfar. Kulo nggih sering mulai dalu ke istighfar, tapi ora suwe-suwe. Mergo agar apa istighfar mesti eling fakku rokobah au itamun fi yaumin di jangan terus takok bojo kula cek di beras itu di gula bagi-bagi ngamal jadi tak niati mulai ke bengi wong poso wajib nginep no niat mau meneh sedekah mergo nak niate mulai dalu kan durasine luwih panjang mergo bengine wis napa iya tak ilmune tenan kula nu mesti dhewe aja 10.000 duwe 20.000 duwe jadi nak ben ngamal yo gampang tak ilmu ni tenan. Yo ono sing tak enggo dadi wis iso wae. Lah kowe dhek ilmune ora ono sing bogo. Wes dasar wong kacau. Duwe ilmune ora iso nglakoni, nak duwe ora iso nglakoni was malah elek-elek wong. Jadi paham ya. Kalau wong melane Quran iku mau iso diwaca wong alim. Disebut bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Kalau nak maca ayat iku nangis tenan iki. Nabi Isa kekasih pangeran mau dikhitopi kana yakulan. Nabi Musa kekasih pangeran sing dihitung nikmat itu yaiku mau wa anzalna alaikumul manna wassalama. Itu tak paringi mangan. Jadi Nabi Muhammad ya padha. Sing dieling-eling pangeran nikmat mat keu tak kei mangan. Mergo mangan itu setingkat salat. Tak iso mengemas iku mau mergo ning ayat dijejero ya bani Adam. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin terus wa qulu wasyrabu. Lah kowe mlebune sing 200.000 pas. Pas ngerem wa qulu wasyrabu pas kowe 100.000 ora 200.000 tapi 100.000. Ya kena innahu la yuhibbul musrifin. Lah kira ra wali kan. Loh. Dadi mlebu mayat sing innahu la yuhibbul musrifin. Lah ora alim kere mangane akeh tetep ora. Wali kudune nak kere mangane akeh tambah kemangan akeh terus ngantuk turu lah pas turu ora maksiat terus malah cepet dadi wali. Paham ya lho niki tenan ya. Mulane wong kudu nganggo guru. Kulo nu ngrasakno tenan iki baru kaya mangan kulo ngrasakno. Wis nemen, pancen nikmat tenan mangan. Cuma ngono jare nak nikmat carane kudu lesu banget. Terus ora usah lesu banget nang zaman akhir ijazahi ngono bae. Aneh-aneh kok. Aneh-aneh zaman akhir ijazahi mondok turu sing kepenak. Mangan sing kepenak. Maknane ku aja turu nak ra ngantuk. Ya aja mangan nak ra lesu. Aneh-aneh. Sawi iki ora usah ngono-ngononan wis. Mun kula nasah niku pun kowe. Ya mana akhir sebagai mangan penting syukur oleh aneh-aneh. Lesu banget malah bahaya yo. Zaman akhir kelaparan terus lesu banget malah santuke. Malah dosa tok. Malah apa? Dosa tok. Oh, yakin ya nglawan setan itu gampang. Nglawan setan itu apa? Gampang. Mergo iso dhuwur, iso kok iso. Wa qala syaitanu la attakhidanna wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍ. Nggih bil waswas nggih, Quran setan wau nglawan wong mukmin niku kelawan napa? Waswas. Niki lho bentuk barokah Sahih Muslim niku kula niku ngaji niku kathah sanget Sahih Muslim ngantos sama nggih selain Imam Bukhari. Kanjeng Nabi nak ditakoki unik, jawabane unik. Ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu bihi ahaduna ayyatakallama. Kula niku menemukan dalam hati saya, dada saya, satu masalah sing kula niku mboten wani ngomong, mergo nemen ra pantes ya Rasulullah. Terus Nabi itu masih santai jawab, dzaka sarihul iman, itu bukti kok iman. Ternyata ini ekstrim. Ini ku setiap sahabat zaman itu ngalami begini. Hadhil jibal khalaqaha Allah, wa hadhil arda khalaqaha Allah, wa hadhis sama khalaqaha Allah. Faman khalaqa Allah. Iki langit digawe Allah, bumi digawe Allah. Lalu asal usule Allah iku piye? Itu apa ya? Terbersih terus ning hati. Sehingga mereka ndarani ma ya ta'azzamu ahaduna ya takallama bi ora pantes Gusti ngene. Tapi Nabi tetep jawab, "Cek omongno apa?" Akhirnya setelah diomongno, jare Nabi guyu. Nabi jawab lucu Nabi. Dzaka sariful iman, ya berarti kecek sayang pangeran. Artinya orang begitu gak ridho nak Allah itu kalah atau Allah itu ada yang mendahulu. Tapi setan tetap takut. Lalu sebelum Allah itu siapa?
Terus jare Nabi, nek wis ngono lereng. Mulane setan ngenteni kula kakuati kula anggere sumpek tak ajak ndelok TV, ada ndelok sinetron dalu-dalu ndelok berita. Kadang bojo kula protes. Kejinan wong alim sing ndelok sinetron. Ben setane ben ngenteni jare. Ini kan ngenteni apa ngridu atiku, cuma aku tadi kan ndelok berita. Kadang ndelok berita spot ya. Bariku biasanya ada dalu niku kula ge sarimi. Nek ngantuk turu. Kan dinteni nek. Ini sesuk ngopi kan kakuati deh. Dekne ape godho iku nek jebule aku wis alur film lho delok. Kan kacau nek wah dinteni kok malah mikir iku kan. Mulane mangane wong alim iku tasbih, turune wong alim tasbih. Mergo dekne nggih dari bedakane setan mau ape takok. Lalu sebelum Allah siapa? Mane kowe mangan kok jane niati nggih dari ku ak kena. Ya mulane. Aneh wong sering mangan rawali ku aneh. Ayo disebut naumul alim napa tasbih. Konjen nggih dari dakan ya sebenarnya harus begitu. Cara kula ancen tenan. Tiang nganti jazab, nganti was-was berlebihan. Mergo dia tidak mau nikmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wudu ada was-was. Ini yakin sing nyucikno Allah, pokoke wong ngutus basorai kira saya yakin banyune mustakmal ta ora mutlak ta ora. Lah masih mutlak nek orang ngersakno suci ya ora suci aneh. Mulai sekali-kali mikir, apa wudu ana banyu alhamdulillah ana banyu. Ora kok ning gunung kidul lho wis. Barang disawornane rai wah cek sehat ra iku kena banyu cek anyep. Alhamdulillah. Alhamdulillah malah setan kakuati. Iki piye ora mikir saurane malah men syukur ae. Mergo setan paling mangkel ana muni subhanallah be alhamdulillah. Itu kan masyhur. Nabi Idris iku penjahit. Tiap nglebokno dom muni bismillah. Tiap kasil mlebu muni alhamdulillah. Ku mangkel tenan. Jajal misalnya kayak mangan, bismillah mangan. Bariku 10-20 ngombe alhamdulillah. Oh setan gak kuati. Awak seneng, manjen jarang mangan terus makan. Pangeran seneng udah subhanallah. Alhamdulillah. Setan mangkel kok ora wali ku piye jajal. Kowe ora wali alasan apa coba? Kok iso nang ora wali alasan apa jajal? Kudune wali kabeh, Allah ancen asih kudune ngono. Allahu waliyul ladzina amanu, anggere wong iman kudune wali. Statusnya mesti yukhrijuhum minadz-dzulumat. Lah saiki kowe iman kok minanuri ladzulumat. Lho iki sak teliti, maksud ora kok asal ngomong. Lah tak delok sering mangan kok ora ono nur waline, kan ketara. Lho antar wali tetep pro, Kang. Maksudnya ngerti. Maksudnya ku mbok pira kadare tetep pro. Ya tetep ketara lah, tetep ketara. Rasa wali sing papan atas kok Abdul Qadir ora kebayang lho. Sing biasa-biasa wae. Sing wali-wali ya akreditasi CC lah. Tapi ki urung mlebu gara-gara apa lho? Mangan pertama wis protes mbek bojo. Esuk-esuk pasakno ngene ora pas. Wis iktirad tok. Ambek Allah iktirad mbek bojo. Iktirad. Bareng mangan ambek brudu. Wong pakane ngene gak ngregani bojo. Kere rawali yo aku iku setan ngono. Fakir setan ya iku. Wis sekali-kali dadi wali susah opo. Ora cocok ditinggal. Paham ya? Nak cocok mangan wo bismillah, nak cocok alhamdulillah. Ora cocok ditinggal. Aneh wong para pangeran iki mulane. Nabi disifati illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lah soal kok kumpul wong mesti wajah napa dokum libatin fitnah. Mesti wong kumpul wong mesti ono fitnah, nek kumpul bojo mesti salah paham. Wong ayu sesuk ketok elek. Misalnya biasa ramah sebenarnya dadi gak ramah mesti fitnah itu biasa. Nah ketika aku dikandani pangeran nak ikut dadi fitnah bojo ngamuk sesuai teori yang saya yakini kan bagus. Berarti saya peneliti ulung semua teori pas pas. Kowe yakin nak kowe ada duit bojomu ngamuk ternyata ngamuk tenan teori saya pas. Kudune syukur malah kaget. Lho lek kowe ora di duit ngamuk aku. Lho ilmu Anda sendiri mengatakan pantas yang lanang ora di duit iku ngamuk. Berarti semua yang terjadi sesuai ilmu Anda. Mosok penelitiannya bener kok kecewa. Kok aneh. Jadi mestinya baga. Soalnya kan yang keluarga melarat disingkir keluarga. Setelah dia teori ngono, nak wong melarat itu rata-rata disingkir. Bapak aku melarat di sia-sia. Lho Pak, mestinya harus kudu syukur. Gusti, oke kalau Pak. Tapi saya ini peneliti ulung. Mergo penelitian saya benar. Malah aneh tuh nak wong melarat nyanyi wong sugih. Wah, malah jadi berita di Amerika tuh. Ada berita wong melarat nyanyi.
Pangeran gawe donya sesuai sunatullah sing umum ya sugih ya yo melarat. Yo ora dite karepe melarat yo yo. Nah tak seneng Imam Syafi'i, kalau gak ada kitab Diwanus Syafi'i, dikandani Mbah tiang sing sering sowan jenengan, anak sowan jenengan dilo, niku nak bar ngrasani jenengan ngene-ngene. Imam Syafi'i malah guyu ngakak-ngakak. Kok iso ya? Wah, berarti aku cek wibawa. Lah kok saged? Lah ning arepku ra wani. Jadi dene oleh nagapi tenang ya. Wong iku niat provokasi Imam Syafi'i, ben Imam Syafi'i ora percaya wong iku ngono. Berarti aku iku cek wibawa. Wong iku ya cek apik, cek diwedi bae. Kenyataan ning arepku gak wani. Kok penak. Dadi uripku sing fresh biasa. Mana ana wong ngarep mak tok wedi nek ning jaba krasani berarti ki cek. Bojo yo ngono ngarep gangge. Bareng kowe ra ono jebule sultan tonggo macam-macam gak sesuai fatwa Anda. Berarti kowe duwe wibawa. Mulane nak salah rakon malah diamu. Nak ngono kok aku sik lu wibawa jek ra gelem. Iya sampe kodas. Tangen lah kok penak. Iku mas, kode ini tiga dari guru ini termasuk Sufyan apa? As-Sawri. Iku masyhur. Saire Imam Syafi'i. Anna suka syauki, manusa iku koyo apa jenenge? Sauken niku ri. Masyhur. Dadi zuhrun idza nadhuru, syaukun idza lamisu. Manusa iku koyo bunga mawar. Nek mbok delok kok adoh iku kembang, tapi nek mbok cekel iku ana rine. Kedelok wong ayu anggere gak kenal ketok indah. Wis kenal roh asline. Kedelok kiai ning desa. Kira kenal kiai ning desa salat ning langgar dhewean ngentuk kentong dhewe, komat-komat dhewe salat. Delok padha ora sakake. Tapi bareng kowe wis kenal akrab, oh jebule nyen sombong, mau tulung wong. Wonge jebule kuper. Napa? Kowe delok padha ana kiai langgar penceng, kira kenal. Adan-adan dhewe komat-komat dhewe bariku salat mulai. Lho padha sapi ya Allah, wong kene cek nakal, ngono ora ono sing ngurusi. Si bareng wis kenal. Mbah kok piyambak. Gak dhewe piye? Wong kene ku fasik kabeh, dijak apik ra gelem. Bareng kenal oh jebule wonge kuper. Jadi dia nabil Jerman Syafi'i melane ki nak kepen sapi husnudzon be wong kok delok kembang. Mawar wis delok ngono. Mawar kok prekes yo kena apa? Mana aku masuk jaya rasanya buat sewani perkara ini. Aku ada sering sewan, aku apa ngerasa mawar tapi. Kecuali gue banyak yo diperkes orang jadi nopo. Ri, yo sering sewan aku lah. Cek potensi jadi ri gak usah. Ada repot kafe. Mari nopo. Repot. Ibu Imam Syafi'i. Karena zaman itu fitnah sudah besar. Imam Syafi'i itu menangi periode mihnah. Periode mihnah ujian. Ya tapi itu seperti itu. Ya tapi itu ya normal gak ada masalah. Menjadi pangeran desain dunia wis normal. Mawar itu diparingi ri pangeran kok go jogo. Koyok tawon itu ono madune tapi ya tiga intuk. Jadi itu normal. Justru barang baik harus dilindungi. Sing lindungi ya rini. Mana wong alim kudu keramat. Wong alim kudu duwe racun jare imam-imam wong alim dadane awake kudu duwe racun. Dadi iso malati bareng wong alim ora malati ora ono sing jaga. Mulane Dewi Said Muhammad ngutip Dewi Imam Nawawi analuhumal ulama masmumah angger daging wong alim mesti diracun, wong macam-macam mesti kualat. Senajan ora niat malati. Mergo iku carane pangeran jaga kehormatane wong alim. Ya padha tiap bunga sing indah mesti ono ri. Nah kecuali bunga bangkai ora ono rine. Tapi yo bunga napa? Bangkai ngono sunah pangeran ngono. Kok ora gelem nang ngono. Kowe nek di kebon kurma sing apik mesti dipager. Pager sing apik nganggo ri. Mosok pager nganggo bantal aneh-aneh. Pangeran gawe ri wis tujuane yo ono kabeh digawe pangeran mesti manfaat. Nah kowe nek ngono setan ra roh meneh, bingung meneh. Kok bener terus carane mikir lha iku bingung. Ya mulai bar ngaji iki dina Rebo mung sura-sura ya Muharram. Tahun jadi wali jalur makan. Oh. Jadi ijazah jadi wali jalur makan. Enak toh? Tapi kok mulai bareng masane bojomu ra cocok. Sego iki disugono. Oh, ora bakat wali ya, Pak. Ora bakat wali. Ya termasuk mangan hikmah ngilangi was-was. Dia ngilangi napa? Mergo setan ape nggodha kowe tentang sedurunge Allah sapa malah mbok tinggal mangan. Iku jare dawuh Nabi kon nglereni.
Ya nek ana was-was bergejolak ngono selerene. Seneng ndelok TV. Penting aja ndelok dangdutane. Engko malah ora sida was-was malah ra karu-karuan. Wala uman yanahum lan yektine bakal ngekeki angen-angen ingsun hum ing Bani Adam. Manane ulki tegese numibano ingsun fi qulubihim ing dalam atine Bani Adam tak tumibano tak kei pikiran tulal hayati ing suwene urip. Wa alla ba'sa lan ora ana ba'si mujud wala hisab lan ana hisab mujud. Iki tiyang kafir Mekah. Mergo nak perasaane tiyang Yahudi mboten dene mati langsung swarga. Dia mati langsung napa? Swarga. Wala amurannahum lan yang bakal merintahno ingsun ing Bani Adam falibat dikunna mongko bakal ngetok sapa Bani Adam yaktokna tegese ngetok sapa Bani Adam adzanal an'am ing pira-pira kupinge kewan. Maksudnya kewan diketok nggo tanda. Tapi niate wae elek. Waqat fa'alan teman-teman utawa waqat fi'lan teman-teman dilakoni apa dalika apa mengkono-mengkono napa tabkit lho. Napa ngetok napa qatu adzanil an'am bil bahairi ana ing kewan-kewan bakhirah, kewan sing ape diperuntukno ning Ka'bah ning berhala nariyen. Iku ditandai. Iki digunting kados jaran kuno-kuno digunting ditandai. Niku mboten angsal mestine. Mergo termasuk ngrubah kejadian sing diciptakno napa? Allah. Wala amrunahum lan bakal merentano ingsun hum ing Bani Adam. Fala yughayiruna moko bakal ngrubah sapa Bani Adam khalqallah ing khalqallah. Rasa di mana niki Imam Suyuti maknane dinahu tegese agamane Allah. Oleh dirubah bil kufri lan kekafiran. Wa ihlalima lan ngalal perkara harama ingkang ngaramno sapa Allah apa. Wa tahrimima lan ngaramno perkara ahalla kang ngalalno sapa Allah. Jadi barang halal jadi haram, haram jadi halal. Niku ciri utama godaane setan. Ini wow. Gara-gara kebutuhan demokrasi wong kudu nglakoni non muslim iku ya repot. Mau gara-gara kebutuhan apa? Demokrasi. Ya repot. Sira sampe melok-melok. Iku ora debat, padha goblok. Kulo nu sering tak SMS, mau perkara surat Maidah ku ayat piro? 51. Langsung mesti tak bales sih. Kowe takok iku bukti percaya, wong barang jelas kok apa? Iku zaman Sayyidina Umar dulu kok. Sayyidina Umar zaman dadi khalifah niku mesti nyurati teng khalifah tenggene amir gubernur terusan. Kowe nak nggih keputusan, nak barang iku ana ning Quran fala tasal anhu ahadan. Kulo cek eling ta kene. Nggih kula balen malih nak nggih keputusan. Kok ana ning Quran fala tasal anhu ahadan. Kamu ndak boleh konfirmasi ulang, ndak boleh tanya pada siapa. Kowe takok wis ngenyek Quran, wong jelase ngono kok mbok takok. Tapi jika tidak ada di Quran dan Sunnah, kamu baru cari an-nadhir bin nadhir, ilhaqun nadhir bin nadhir. Yang mirip padakno mbek sing mirip. Mergo niki penting kula terangaken. Saiki wong Islam nganti kacau ning ngene iku mergo rapal Quran di antara sebabnya. Nak rapal Quran resikone kowe rapal mansus. Niki kritik pada ulama sesama ulama, kira usah melok-melok kuala. Resikonya tidak hafal itu tidak tahu mansus. Enggak tahu apa? Mansus. Mansus itu layak balu takwil, tidak bisa di takwil. Misalnya saya, ini tak contohnya ya. Saya misalnya hafal Quran. Terus kemudian ada orang tanya, "Gus, carane pada ngati piye?" Pasti saya spontan itu ingat kalla balatu kriminal yasin. Karena ayat ini menjawab tentang orang sing atine elek. Sampai ngomentari Allah Rabbi akroman, kadang muni Rabbi. Dan Allah merumuskan itu sebabnya kalla balatu kriminal yasin. Kalau saya ditanya, Gus carane mlebu swarga piye? Mesti spontan saya ingat falak tahamal aku wa ma adroka malak mesti fakku rokok awit amun biomin dimas. Mansus. Meskipun dalam banyak tempo mungkin saya juga jawab istighfar. Mergo istighfar juga solusi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum. Mulane Hasan Basri tau diamuk wong perkara iku. Ana wong utange akeh, nyuwun ijazah Mbah Cung istighfar. Wes bariku ana wong nek kepengin sekolah apik, dhek ijazah istighfar. Sampai pirang-pirang dhek ijazah jawabe yo istighfar. Terus ketika Hasan Basri diprotes, "Mbah, masalahnya beda-beda kok ijazahnya namung istighfar." Maca iku. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama alaikum wa yumtitkum bi amwali wa banin. Nek kepengin donya akeh yo istighfar. Jadi ada juga ulama yang sangat-sangat istighfari kayak Hasan Basri.
Tapi ada ulama yang sangat sosial, kata Ibnu Abbas. Setiap pertanyaan itu dijawab dengan sosial. Ada ulama tasawuf, senengane noto ati. Ya itu ya sah saja. Ada ayat ilaman atau waha biqalbin salim. Itu mansus. Saya ulang lagi itu mansus. Itu mansus. Kemudian saya misalnya jadi intelektual yang tidak hafal Quran. Kemudian ada orang punya masalah. Ke saya itu dengan istri sering bentrok gini-gini. Karena saya sok intelek mesti rumusnya. Mungkin Anda tidak nyukupi secara ekonomi, mungkin kebutuhan Anda tidak tercukupi. Pasti rumusnya secara intelektual juga. Dan kebetulan sing takok ya gendeng pisan. Iya, kayaknya perkara iku. Udah akhirnya gendeng ketemu gendeng. Gak tahu ono pangeran itu. Gak tahu. Tapi kalau wong-wong ahlullah nggih, ahlul Quran ahlullah pasti di antara sebabnya konflik suami istri itu memang ada ik itu bisa sihir, bisa tenun, bisa kekuatan setan. Karena ciri utama setan itu fayata'allamuna napa ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Jadi di antara yang dipelajari Harut Marut, fayata'allamuna min huma iku ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Jadi kunane kuno di antara kekuatan santet atau sihir itu memisahkan orang dan istrinya, pasangannya. Makanya kita mikir, meskipun tolak sah ya, dan kita ditegdir tolak juga sah. Siapapun yang ngalami sah. Makanya pangeran ngersakno seperti itu. Tapi jangan semuanya dirumuskan ekonomi. Karena kalau menurut Quran itu sederhana, tolak ya sederhana, urip ya sederhana. Mudawe pangeran orang tolak itu lucu. Cara pangeran itu istilahnya tolak itu wa iya tafarraqa malah yuhnillahu kullam pegatan Allah bentuk podo apike jadi. Jadi wa iya tafarraqa umpama zaud zaujah terpaksa pisah yuhni moko nyemugihno sapa Allah kullam min saat. Dadi sing lanang lalan untuk bojo luwe apik, sing wedok untuk bojo luwe apik mlete jebule ketak peget entuk sapa? Jebule sing lanang entuk luwe ayu, sing wedok entuk luwe ngrejekeni. Wes padha ra sido engke kan. Jebule entuk kowe iku uji coba kan ngono. Nah, itu mungkin cara Quran istilahno. Andai kan Anda hafal Quran, maka melihat cerai pun bisa-bisa cerai itu mlebu ayat wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati wa kana wasi'an. Hakim cara Allah enggak masalah, Allah wasi'. Ini baru kayak hafal Quran mansus. Meskipun kita juga hafal abghadut halal ilawo atau lah kita hafal. Kalau terus hafal aku hafal. Tapi aku rasa mbok warai, aku hafal sekian aja tentang tolak dan sebagian tolak dikomentari Allah wa iya tafarraqa yughnillahu. Kan ya kayak wong pegatan malah dadi apik. Sing wedok bareng untuk bojo kedua men ngomong aku jog untuk bojo iki opo-opo gampang. Rezeki. Sing lanang kepengin dikenang jebule. Sing lanang yo ngono, jog untuk bojo iki alhamdulillah nrima nek ora koyo sing dhisik. Lah nek ngono tenan yo kodak. Jangan-jangan kowe masalahe ngono iku. Tapi rasa jajal lho ya. Ora boleh jajal, seneng aku kok jajal. Oh jajal wae yo, mau jajal. Santos sangi sore tenan malah. Tenan tentu. Artinya gini loh, baru kayak apal, kamu tahu sekian mansus tentang konteks sosial apa saja, termasuk tentang pegatan bisa saja. Anda masuk ayat itu wa iya tafarraqa yughnillahu kullam. Itu kan kayak Kanjeng Nabi ketika garwane mulai wani dalam banyak hal ya garwane Nabi yang menusuk. Oke ya Rasulullah kita melarat dulu ketika Anda belum suka. Saiki suka awak dhewe kudu gaya orang kaya dari garwa-garwane. Nabi didhawuhi ngono malah apa fata alaina ummatikunna wa usarrikunna sarohan jamun in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha wis fata alaina take tapi ummatikunna wa usarrikunna sarohan jamun. Wes, semono diterusno ning sebagian ayat tolak. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyudilahu azwajan khairam minkunna. Kayak ada macam-macam mbek Nabi. Iso wae kowe dipegat terus Nabi diganti oleh Allah zaujan sing khairam minkunna. Kita tidak pernah tahu. Mulane kira Nabi wis nikmati ae, ora usah sok suci wedi pegatan terus biasa. Ada itu ngomong-ngomong kawin iki abadi fikir wong pancen. Ora wis menengahi biasa ae maksudnya. Ya bojo biasa standar ae wong lanang nyukupi biasa. Ya sing syukur tapi. Kesyukur alamat apik. Orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. Makanya Quran ngritik ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama, itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi, absyiru ya ma'sarul muslimin, kata. Kamu harus senang ya ma'sarul muslimin.
Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya nggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah. Dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, itu kalau sampean kepengen mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asar. Sehingga faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Ya itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka di antara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu. Kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi niati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan, apa? Nunggu asar. Ya. Tapi ya asar betul, jangan nunggu tok pas asar ndak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantadzoru ukhra, melakukan satu fardu kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat, dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang sampai Banjarmasin, Unisula mau bikin kampus di sana terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruh tafan sok. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan. Ini sudah masuk faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah. Gusti kula ampun mati nak dereng sugih. Wis melarat puluhan tahun, sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kepengin sugih. Sugih tok jak cukup. Tahu buruh wong sing tahu ngenyek ndekne lho, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis ngono akhirnya mati urung sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Mau itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti itu. Kamu santai aja kalau fakir berarti meringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya enggak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam, qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bi taat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur apa maksiat. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga ulama dulu itu rileks-rileksnya. Termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak dineng ya barokah dineng di gedingi tonggo rada utang, ngeranjuk tulo gitu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan waman asaa ilaika faqat atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlako itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan enggak, kok gedeng aku salahku apa? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, enggak ganteng, enggak kaya, enggak ini. Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah rileks saja, kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang enggak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja udah.
Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca, Islam itu kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani, mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik, tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya, Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak, itu bagus, itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang enggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang itu. Oh, kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja Nabi. Sampai bisa lihat itu di Ihya, di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir Islam atau mendakwakan Islam itu berdasar sanad. Ya, yang mutasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti mador. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi ahlullah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya ganja. Bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam. Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahsyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qori, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litil kal munkar atau litil kal munkarat, bahwa munkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bule kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat. Saya ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ila Rasulillah SAW.
Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, tidak. Ya pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu ikramul jar, fal yukrim jarum. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang Habib didikte makhluk, kan tidak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan kita wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtuhunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi cara melihat istri kita bawel gitu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra, malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah, bawel, anggap saja ini rezeki. Dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah, kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Aba Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya baguslah. Kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard gak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama ndak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang tidak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk.
Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi eskal janggal, kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya. Saya senang melakukan perintah Allah, harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu, sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok, yaitu akidah. 2 ahwal. Ahwal itu 1 perilaku sosial. 3 mutammimat, sesuatu yang tidak pokok, tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira. Gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini. Ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, kafani izzan an akuna laka abdan wa kafani fakhron an takuna li rabban. Ya Allah, betapa sialnya saya andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean itu seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara. Betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, ya Allah saya ini cukup bahagia, cukup bangga karena jadi budak, jadi hamba dari zat yang super atau yang maha super. Jadi kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, tapi uniknya kata pemuda tadi, saya masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak sableng gitu. Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free sex gitu. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka enggak. Ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang. Mah itu jangan, kamu jangan suan Nabi, itu permintaan yang enggak masuk akal. Setelah lama ditahan terjadi kegaduhan di masjid, Nabi dengar itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu fi zina. Tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab tunda. Tapi kata Nabi, atuhibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenannya orang banyak. Oh enggak ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang nakal agak preman. Terus atuhibbuhu li bintik. Kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Oh ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak bacok. Atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka kalau bule kamu digitukan.
atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan. Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang itu cuci otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu. Betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'alqallahu fi qalbihi bughdha zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai, kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat, itu jangan hanya ditakhzir, ditakutkan neraka, itu enggak. Jangan hanya itu. Tapi di logika. Jadi kalau kita menghindari maksiat, itu selain karena takut azab, itu ada logika. Ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa, maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi gitu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diobati gini. Kok enak dekne mergawe kok tak bayar ya, aku kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sehingga Nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atuhibbuhu li ummah, kalau ibu kamu jadi demenannya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya mau saya bunuh. Ditambah lagi atuhibbuhu li bintik. Bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, bude kamu. Sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina. Betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi alqawwa fi qalbi bughdha zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzina. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu memang takut suhtullah, takut dibendu Allah atau dibenci Allah. Dua, memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Saya beri contoh ya, betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa merawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi Ahlus Sufa. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wahallaka min malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita. Terus hanya watasaddaqta fa'abqaita kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran atau punya pakaian mewah nanti rusak. Watasaddaqta fa'abqaita. Ada yang kamu sedekahkan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu, misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang.
Itu pikirannya setan, dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa. Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zati ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sembeto sangu kula nate. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan. Ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis tuh ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Karena zaman akhir itu ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot teman. Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia, termasuk Habib Umar. Saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat. Itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya, beberapa ulama lah, banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritani seorang alim, ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam, karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufassir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilanar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, wahal masiruhum ilanar muradun nabi amla. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majdub itu kalau berdoa agak kacau, tapi nggak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali nggak boleh. Itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jangan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu mesti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu, apa menyenangkan musuhmu gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren, apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka in dengan taat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat? Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye, seneng dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan
maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu tuh bahagia, senang dengan taat. Istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumaknina billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita ya manusia, pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakan lah, itu mesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma'allah wa billah walillah. Jika wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa. Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma'allah, hatinya itu ma'allah. Itu ada seorang wali itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz yang dikenal khamisul khulafa. Khamisul khulafa. Di luar khulafa Rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ila khairi madhubin ilah, ke zat terbaik. Dibang urip mbek kowe bulet atau mbek arhamur rahimin kan. Yaitu Allah Subhanahu. Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua, beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi, goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini. Wa khairu ayyami yauman alqaka fih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya Allah. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqaka fih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Aman kan enggak? Sampai mati ku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Mungkar nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nak kowe urip terus, malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarri. Ya Allah, kalau saya hidup, ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali, banyak tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim. Itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini saya gitu. Itu hadirin mesti gak terima. Wapi enang di wong wakal. Tapi dipaksa sama kiainya, saya gitu. Lama-lama dipaksa. Saya gitu. Padahal ning atine kiai wis ra iso maksiat meneh wis saya gitu. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pintar dia. Sudah maju. Berani mati? Berani. Tapi jangan di sini ngel-ngelo panitia. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa? Nabi ngajari kita tadi. Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan, dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus. Sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun mbek tonggo ya sanggep ae kanca kaapian. Nak nenengan ben ra utang ngoten. Dadi pokoknya penak terus itu. Nak bojo lagi ngamuk alhamdulillah gak ngajak blonjo. Nak pas rukun ya alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya
teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin nggak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus toh gitu. Kowe wis melarat buruhe wong. Ya sudah kamu miskin buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu tuh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin tidak ada yang lihat katanya. Jadi apa ya, dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini nggak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya, ketika miskin teman-teman nggak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin botol di orang lain. Mantan bos buruh, malu gak? Milih datang kepada? Nggak lah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat kehidupan itu. Gampang sekali, indah, gampang. Kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah. Anda bermain catur berstatus mubah. Anda rileks sama teman jagongan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan itu, melihatnya bukan mubah, tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik musamarah itu jagongan malam sama Habib Toha Al-Munawwar. Itu awang hitungnya bukan, wah ini jagongan ngalor ngidul tidak penting tuh enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu tidak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram gitu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas hal-hal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apalah yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukan mubah. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharam. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, loh kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat itu apik turu apik melek kira-kira. Apik turu. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi gak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, kesini ikut saya terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya. Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja'illallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana Quran itu.
Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan. Kamu kebayang enggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan enggak kebayang. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya enggak punya uang gitu. Setelah makan wah gairah lagi. Kebayang enggak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit to'am. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji, oh ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya Sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh. Enggak ahli hadis tapi tanya, Sahih enggak? Padahal anda kan dibodohi Sahih, ya ngandel saja. Jadi kadang ya aneh. Oh enggak tahu kok tanya. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya. Bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesak ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Sama Allah digojlok. Kamu itu Nabi saya. Kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu Nabi saya kok rakus? Jawabannya, ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas, sudah Gusti, tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya. Termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh ragus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i, ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik kalau diinjek, itu mata kakinya tidak kelihatan, saking halusnya. Kalah, Indonesia lah kalah. Imam Malik tuh gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukhur itu, pakai jubah Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim, tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah, kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus, oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji, gak pernah ngamal kan, tentu orang miskin. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya miliaran, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini. Emas kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tambah kaget. Imam Malik kayak gitu sudah soal malah ini kaya raya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlok sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani karena beliau senior. Ata'jabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan,
Ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, binti gue demenan, gue nyabu, gue macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Pun jenengan mawon sing suka. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah mindset. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan. Tidak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan Asy'ibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reok itu haram. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian kedonyan tenan gitu. Karena gak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan maksi. Coba kalau bupati itu orang yang fasik. Kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya. Supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter. Enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terus ayat wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya, yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Nawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasud mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati kan? Sementara bupati nggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Nawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya karena ulama tahu gunanya uang, sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Kira-kira gitu lah. Ada ustadz tidak ganteng, kesensem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, karena kan dia kiai gitu. Tapi rondonya raro gunanya dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks, menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja.
Saya ulang lagi, melihat sesuatu itu gampang saja, ringan. Ya, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.